Dan saudara, ada informasi berikutnya dari Bank Indonesia yang memberdayakan UMKM di Sumatera Utara melalui kantor perwakilan Bank Indonesia Sibolga. Pemberdayaan UMKM dilakukan untuk mendorong UMKM bertransformasi ke 3 arah utama, yakni UMKM Go Digital, UMKM Go Ekspor, dan juga hijau. Terdapat sekitar 50 UMKM binaan dari 16 kabupaten kota wilayah naungan Bank Indonesia Sibolga. Berdasarkan hasil riset Bank Indonesia, hasil dari UMKM di 16 kabupaten kota Sumatera Utara binaan Bank Indonesia Sibolga baru menyumbang sekitar 16% untuk perekonomian Sumatera Utara. Untuk itu, Bank Indonesia melakukan pengembangan terhadap UMKM binaannya, mulai dari pengembangan ekonomi digital, pengembangan komoditas unggulan, hingga teknik pemasaran. Bank Indonesia turut bekerja sama dengan pemerintah daerah dan stakeholder terkait untuk mengatasi keterbatasan yang ada. Ya, tapi ini tantangan buat kita semua di Bank Indonesia Sibolga. Bagaimana di 16 kabupaten kota itu yang masing-masing punya punya kekuatan dan kelemahan masing-masing. Bank Indonesia bisa hadir untuk membantu perekonomian daerah melalui pengembangan UMKM, pariwisata, komoditas unggulan, mendorong UMKM ke digital, termasuk juga digitalisasi perekonomian. Jadi memang itu cukup luas wilayah kerja kita, sebarannya juga sangat besar, tapi itu tantangan buat kita semua. Tapi kami melihatnya kita nggak bisa sendiri. Jadi Bank Indonesia harus bekerja sama, mengajak pihak lain, berkoordinasi, sinkronisasi, komunikasi, dan lain sebagainya, sehingga sinergi kami dengan pihak yang terkait, termasuk juga dengan UMKM-nya, itu bisa terjalin dengan baik. Itu mungkin kuncinya itu, Pak. Untuk pengembangan ekonomi, Bank Indonesia melihat terdapat banyak komoditas unggulan di wilayah kerja Bank Indonesia Sibolga yang potensial untuk dikembangkan. Misalnya seperti ulos dan kopi. Dame Ulos yang terletak di Tarutung, Sumatera Utara menjadi UMKM binaan Bank Indonesia Sibolga sejak 2019. Dalam setahun, Dame Ulos bisa memproduksi hingga 1.400 kain ulos. Ada banyak perbedaan yang dirasakan sebelum Dame Ulos setelah dibina Bank Indonesia. Seperti misalnya pelatihan ekonomi digital, sehingga Dame Ulos sangat aktif dalam penjualan melalui e-commerce dan sudah melakukan transaksi menggunakan kris. Melalui binaan Bank Indonesia juga, Dame Ulos akhirnya mampu membuka galeri dan berhasil ekspor produk hingga ke luar negeri. Digitalisasi, karena waktu itu kan Dame Ulos sama sekali nggak ada e-commerce-nya, nggak ada website-nya, karena masih basic, masih konvensional. Kemudian ada namanya business matching juga, pembiayaan juga, kemudian sebenarnya seringnya yang namanya bonding B itu bukan cuma di produknya, tapi di sisi misalnya marketingnya sejauh mana, pembayarannya gimana, apa dibantu lewat misalnya pengadaan edisi, kris, segala macam, lewat perbankan, supaya aksesnya lebih gampang membayar ke sini, seperti itu. Dan masih banyak lagi yang nggak bisa saya sebutkan. Kopi menjadi salah satu bahan komoditas yang berpotensi untuk dikembangkan. Sitablak Kopi yang dikenal dengan biji kopi lintongnya kurang lebih sudah 5 tahun menjadi UMKM binaan Bank Indonesia Sibolga. Para petani kopi lintong di Kecamatan Humbang Hasundutan, Sumatera Utara tergabung dalam Koperasi Kopi Lintong Humbang Hasundutan dalam binaan Bank Indonesia untuk mendapatkan berbagai pelatihan dan edukasi. Tujuannya agar petani paham cara mendapatkan untung yang lebih dari hasil tani kopi. Sehingga dari semula hanya mampu menghasilkan 600 kg green bean per hektar setiap tahunnya, kini petani kopi binaan Bank Indonesia mampu menghasilkan 2,5 ton green bean per hektar setiap tahun. Karena selama ini, kenapa petani kopi banyak menghindar, tidak mau menjadi petani? Karena mereka tidak sejahtera. Kenapa tidak sejahtera? Karena mereka tidak memahami budidaya kopi yang sebenarnya. Jadi ini yang menjadi tugas kami di koperasi. Akhirnya mereka kami kumpulkan, kami edukasi, kami bina, dan banyak pihak yang kami libatkan untuk bagaimana pengembangan kopi ini. Karena kita harus bergandengan tangan. Kita tidak bisa sendiri-sendiri untuk mengembangkan kopi ini. Ternyata setelah kami teliti,
hasil dari kopi Humbang Sundutan tadinya hanya 600 kilo green bean per hektar per tahun. Saat ini yang sudah terbina di petani kami itu sudah bisa menghasilkan green bean 2,5 ton per hektar per tahun. Dan ini akan terus kami lakukan edukasi. Seperti yang saya bilang, kita tidak bisa sendiri-sendiri. Melalui berbagai strategi, Bank Indonesia terus berkomitmen untuk mendorong UMKM Indonesia untuk naik kelas agar bisa bersaing sehat di era digital masa kini. Kedepannya diharapkan UMKM dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Zevanya Situmeang, Junaidi Saputra, Kompas TV.